Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Utbah bin Abu Lahab, penghina dan penganiaya Nabi yang dimakan singa. Selama menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah orang Mekah, Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai macam tindakan yang tidak menyenangkan, mulai dari dihina, dilempari batu, hingga dianiaya. Salah satu orang yang pernah menganiaya Nabi Muhammad SAW adalah Utbah, sepupunya sendiri. Tapi berkat kesulimannya itu, akhir hayat pria itu dikisahkan tragis, sebab dia mati dimakan singa. Utbah bin Abu Lahab adalah anak pertama dari Abu Lahab, yaitu anak paman Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai penentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Utbah bin Abu Lahab memiliki satu adik yang bernama Utaibah bin Abu Lahab. Selain sepupu Nabi, Utbah bin Abu Lahab juga pada mulanya adalah menantu Nabi, sebab dia menikah dengan anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruhoyah. Sementara adiknya Utbah, yaitu Utaibah, juga merupakan menantu Nabi, sebab anak kedua dari Abu Lahab itu menikah dengan Ummu Kulsum, adik dari Ruhoyah. Perubahan akhlak Utbah terhadap Muhammad terjadi selepas Muhammad diangkat menjadi nabi dan mendakwahkan Islam. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil begitu bencinya terhadap Muhammad, sehingga keduanya menyuruh anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan Ruhoyah dan Ummu Kulsum. Keluarga Abu Lahab selepas pengangkatan Muhammad SAW sebagai nabi memproklamirkan diri sebagai penentang nabi secara terang-terangan. Bahkan keluarga ini memprovokasi orang-orang luar Bani Hashim dalam sebuah rapat untuk tidak segan-segan mencelakai orang-orang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Secara umum sebenarnya ketika Abu Tholib, kakak Abu Lahab, masih hidup, tidak ada satu orang pun yang berani melukai Nabi Muhammad SAW. Sebab waktu itu Muhammad di bawah pengawasan dan perlindungan Abu Tholib, paman Nabi yang satu ini dikenal sebagai orang yang dituakan di kalangan Bani Hashim. Melukai Muhammad sama saja dengan bunuh diri, sebab Bani Hashim ini keluarga besar dan memiliki perjanjian persekutuan dengan kabilah atau suku-suku yang ada di luar Mekah seperti Madinah dan beberapa kota di Jazirah Arab lainnya. Meskipun demikian, betapapun tidak beraninya orang-orang Mekah dari luar Bani Hashim melukai Nabi, tetap saja ada satu dua orang yang berani secara terang-terangan menghina bahkan menganiaya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berani melakukan ini pada masa Abu Tholib masih hidup adalah orang-orang dari Bani Hashim sendiri. Lebih tepatnya paman-paman Nabi dan sepupunya. Di antara paman Nabi yang begitu benci terhadap Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya itu adalah Abu Lahab dan anaknya Utbah. Kebencian Utbah pada Nabi Muhammad SAW dan ajarannya terekam dalam berbagai macam buku-buku sejarah Islam. Salah satu buku yang merekam kisah Utbah ini adalah Sirah Nabawiyah halaman 101 karya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dan Muhtasar Siratur Ar-Rasul halaman 135 karya Abdullah An-Najadi. Pada suatu hari, Utbah yang mendengar beberapa ayat Al-Quran dari orang-orang Islam mendatangi Nabi. Di hadapan Nabi dia berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam, dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi, atau Jibril."
Selepas berucap demikian, Utbah kemudian mengaku nabi. Dia menganiaya Nabi dengan cara menarik-narik Nabi hingga pakaiannya terkoyak. Bukan itu saja, Utbah juga meludahi Nabi. Hanya saja ludah itu tidak mengenai Nabi. Nabi Muhammad SAW waktu itu diperlakukan oleh Utbah sebagaimana buruan yang diterkam binatang buas. Dalam hal ini Nabi hanya diam saja, tidak melawan. Utbah semakin menjadi-jadi, sebab dia menantang Nabi untuk mendoakannya agar celaka diterkam binatang buas. Mendapati penentangan Utbah terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan sangat sombongnya, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap binatang buas dari ciptaanmu." Doa Nabi Muhammad SAW akhirnya benar-benar terjadi. Suatu ketika Utbah pergi ke Syam bersama rombongan orang-orang Quraisy. Suatu malam tatkala mereka singgah di suatu tempat dalam wilayah Syam, tepatnya di daerah yang bernama Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itu Utbah berkata, "Sungguh celaka, singa itu akan memakanku, seperti doa yang dibacakan Muhammad dahulu atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku ada di Syam." Singa itu kemudian menyibak kerumunan orang dan hanya mengincar Utbah. Singa itu menerkam kepala Utbah hingga dia meninggal. Begitulah kisah Utbah, penganiaya Nabi yang mati dimakan singa karena kesombongannya sendiri berani menantang dan menganiaya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.